Kita bahas soal mengenai larutan elektrolit. Nomor 1, ditanya sebuah larutan X dianalisis menggunakan rangkaian listrik. Ternyata terdapat banyak gelembung dan lampu menyala terang. Nah, ini berarti ciri-ciri dari elektrolit kuat. Jadi kita harus pilih mana larutan yang merupakan elektrolit kuat. Yang merupakan elektrolit kuat itu pilihannya adalah asam kuat, basa kuat, dan garam yang terlarut biasanya. Nah, di sini ada asam cuka. Asam cuka ini asam lemah. Kemudian ada garam dapur. Garam dapur ini dianggapnya elektrolit kuat. Karena ini adalah senyawa garam yang terurai dianggap 100%. Air minum kalau kita anggap dia hanya air ini terurai hanya sebagian ya. Sirup dan etanol ini dianggapnya larutan non-elektrolit. Karena sirup dianggapnya itu adalah larutan gula. Gula, glukosa, sukrosa itu dianggapnya larutan non-elektrolit. Etanol juga begitu. Nomor 2, kita ditanya mana larutan yang memiliki daya hantar listrik paling baik. Nah, kita pilih aja larutan yang molaritasnya paling tinggi dan jumlah ionnya paling banyak. Pilihan yang A dan B ini adalah asam-asam lemah. Jadi pasti sifat elektrolitnya nggak terlalu kuat. Yang E juga ini adalah basa lemah. Jadi kita tinggal pilih yang D aja ya atau yang C. Nah, kita lihat aja yang paling tinggi kemolarannya atau molaritasnya adalah yang D. Jadi kalau mula-mula kita punya 2 molar HCl, nah nanti pasti seluruhnya terurai menjadi ion H+ dan ion Cl-. Jadi nanti di akhir reaksi kita akan memperoleh total 4 molar ion-ion. Nah, ini paling banyak. Berikutnya ada 3 senyawa, di sini ada 3 larutan. Daya hantar yang paling kuatnya yang mana? Disuruh diurutkan ya. Nah, di sini ada air jeruk. Air jeruk ini kita anggap asam sitrat. Asam sitrat ini asam lemah. Nah, kalau air sirup ini kita anggap senyawa non-elektrolit. Sedangkan air tanah ini kita nggak tahu ya mengandung apa. Anggap aja di dalam air tanah ada mineral, jadi ya mungkin ada terlarut sedikit lah ya. Partikel-partikelnya, mungkin di situ ada senyawa ion, mungkin di situ ada ion logam sedikit. Nah, yang jelas kalau diurutkan daya hantar listrik paling kuatnya yang udah pasti asam lemah ya. Nah, yang paling lemah pasti air sirup. Jadi urutannya begitu. Selanjutnya, dalam larutan sebanyak 100 molekul HCl katanya dilarutkan dalam air. Biasanya nanti HCl akan terurai jadi ion-ionnya. Kalau kita ingat HCl ini adalah asam kuat. Jadi kalau mula-mula ada 100 molekul HCl, ini berarti seluruhnya akan terurai menjadi ion-ionnya atau mendekati 100% biasanya ya. Kita lihat di sini dalam larutan ternyata terdapat ion Cl- sebanyak 98 ion. Nah, dengan asumsi mula-mula Cl- itu masih 0, berarti selama bereaksi terbentuk 98 ion Cl. Karena koefisien ion Cl dan ion H+ sama, berarti asumsi kita HCl-nya juga terbentuk dengan jumlah yang sama, 98 ion. Nah, kalau gitu HCl-nya yang terurai berapa? Tentu 98 molekul. Sehingga nanti dihasilkan 98 ion H+ dan 98 ion Cl-. Yang disebut derajat ionisasi itu adalah perbandingan jumlah yang bereaksi dengan jumlah mula-mula. Nah, HCl ini terurai 98 molekul dari total 100 molekul di awalnya. Jadi derajat ionisasinya adalah 0,98 atau 98%. Berikutnya, di dalam larutan diketahui senyawa HX memiliki derajat ionisasi 95%. Nah, katanya jika dalam larutan terdapat 95 ion X-, maka jumlah molekul HX mula-mula adalah berapa? Asumsi kita di awal belum ada ion-ion. Selama bereaksi terbentuk berarti 95 ion X-. Karena koefisien ion H+ dan X- sama, berarti jumlah ion H+ yang terbentuknya juga sebanding dengan ion X-, 95 ion. Nah, HX yang terurainya juga pasti sebanding, yaitu HX-nya terurai 95 molekul.
Nah, kalau derajat ionisasinya 0,95, ingat derajat ionisasi itu adalah jumlah yang bereaksi dibandingkan dengan jumlah mula-mula molekul HX-nya. Derajat ionisasinya 0,95, jumlah yang bereaksinya 95. Nah, jumlah HX mula-mulanya jadi ketahuan nih. Mula-mula berarti 100 molekul. Begitu. Jadi nanti masih ada sisa 5 molekul HX yang tidak terurai. Berikutnya nomor 6, kita ditanya tata nama yang benar untuk H2SO4. Kalau diurai, H2SO4 terdiri dari ion H+ dan ion sulfat. Ion H+ itu kita sebutnya asam biasanya. Nah, ion SO4 itu adalah ion sulfat. Berikutnya ada senyawa Cl2O. Ini keduanya adalah unsur-unsur non-logam. Ini adalah senyawa kovalen. Jadi tata namanya harus dilengkapi keterangan jumlah atomnya. Di sini ada 2 atom klor, jadi namanya diklor. Kemudian oksigennya ada 1, jadi monoksida atau monooksida. Jadi namanya diklor monoksida. Nomor 3, di sini ada senyawa SnOH2. Kalau kita ingat, ion hidroksida muatannya -1. Karena ion hidroksidanya di sini ada 2, berarti muatan ion timahnya 2+. Nah, jadi nama senyawa ini adalah timah 2 hidroksida. Kenapa perlu dituliskan muatannya? Karena ada ion timah 4 ya, jadi harus dibedakan. Berikutnya kita ditanya rumus molekul untuk magnesium bromida. Magnesium itu ion Mg2+, bromida itu Br-. Supaya muatannya netral berarti satu ion Mg harus dipasangkan dengan ion Br sebanyak 2. Atau kalau kita kali silang, Mg dikalikan muatannya Br dan Br dikalikan muatannya Mg, nanti kita akan dapat rumus molekul senyawanya. Berikutnya kita ditanya rumus molekul untuk timah 4 sulfat. Timah 4 berarti ion Sn4+ akan dipasangkan dengan ion sulfat. Nah, supaya muatannya netral berarti satu ion timah itu harus dipasangkan dengan 2 ion sulfat. Berikutnya ini soal latihan tentang redoks, reduksi oksidasi. Nah, urutan konsep redoks itu yang benar adalah konsep oksigen, kemudian konsep elektron, dan konsep biloks. Jadi ini udah sesuai urutannya, urutan perkembangannya. Berikutnya kita ditanya berapa bilangan oksidasi Ag dalam Ag2O. Dalam aturan penentuan biloks, bilangan oksidasi O itu -2. Jumlah bilangan oksidasi O ditambah bilangan oksidasi Ag itu harus sama dengan 0. Jadi biloks 2 atom Ag adalah +2. Biloks 1 atom Ag berarti +1. Nomor berikutnya saya perjelas di sini. Ada suatu reaksi, reaksinya melibatkan proses reduksi dan oksidasi. Nah, untuk koefisien kita nggak perlu tuliskan, nggak apa-apa, karena toh kita juga akan melihat bilangan oksidasi per satu atom. Kita lihat spesimen yang pertama ada FeCl3. Bilangan oksidasi Cl itu -1, kita cek aja di tabel anion kation. Kalau Cl-nya ada 3, berarti jumlah biloksnya -3. Kalau begitu jumlah bilangan oksidasi Fe-nya +3, karena Fe-nya 1 atom, jadi biloks per 1 atomnya +3. Berikutnya ada H2S yang kita tentukan duluan bilangan oksidasi H. Karena bilangan oksidasi H menurut aturan penentuan biloks adalah +1. Kalau dijumlahkan dengan bilangan oksidasi S itu harus sama dengan 0. Karena S-nya ada 1 atom aja, jadi biloks per 1 atom S-nya juga -2. Berikutnya ada senyawa FeCl2 yang kita tentukan bilangan oksidasi Cl dulu. Per 1 atom -1, karena ada 2 jadi jumlah biloksnya -2. Jumlah biloks Fe ditambah 2 kali biloks Cl itu harus sama dengan 0. Jadi biloks per 1 atom Fe-nya +2. Berikutnya ada asam klorida, bilangan oksidasi yang ditentukan duluan H, karena yang ada di ketentuan bilangan oksidasi H, berarti Cl-nya -1. Kemudian kita punya sulfur sebagai unsur bebas, jadi biloksnya 0. Nah, sekarang kita cari mana bilangan oksidasi yang berubah. Kalau dilihat, bilangan oksidasi yang berubah itu adalah bilangan oksidasi Fe dari +3 berubah jadi +2, berarti Fe mengalami reduksi.
Kemudian kalau dilihat bilangan oksidasi yang naik itu adalah bilangan oksidasi unsur sulfur dari -2 menjadi 0. Nah, ini berarti prosesnya disebut oksidasi. Spesimen yang mengalami reduksi itu nanti akan disebut oksidator. Spesimen yang mengalami oksidasi, kebalikannya nanti akan disebut reduktor. Nah, kalau hasil reaksi, seperti biasa aja, hasil penurunan biloks itu nanti disebutnya hasil reduksi. Hasil kenaikan biloks disebutnya hasil oksidasi. Nah, jadi reduktornya di sini adalah H2S, oksidatornya adalah FeCl3, hasil reduksinya adalah FeCl2, hasil oksidasinya adalah sulfur. Berikutnya, kita mengubah ion S2- menjadi unsur S. Nah, di sini ada 2 elektron yang diikat berarti ya. Ada 2 elektron yang terlibat atau dilepaskan seperti itu. Nah, setiap satu ion S2- itu nanti akan melibatkan 2 elektron. Kalau ada 10 ion S2- berarti elektronnya nanti akan berjumlah 20. Berikutnya di sini ada reaksi, saya tuliskan lagi tanpa koefisien karena kita juga akan menghitung bilangan oksidasi per satu atom. Kita hitung dulu bilangan oksidasinya di sini yang ditentukan duluan K sesuai prioritas aturan penentuan biloks. Kemudian O, kita hitung juga jumlah biloksnya, jangan lupa. Jumlah biloks K, Cl, dan O ini kalau ditotalkan harus sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi Cl-nya plus 5. Per satu atomnya juga plus 5. Unsur bebas biloksnya 0. K ditentukan duluan karena lebih prioritas dibandingkan Cl. K ini golongan 1A ya. Kemudian bilangan oksidasi yang dihitung berikutnya O dulu. Jadi kita dapat bilangan oksidasi sulfur. Kita lihat yang mengalami kenaikan biloks itu adalah unsur sulfur. Dari 0 berubah jadi plus 4. Itu namanya proses oksidasi. Penurunan biloks terjadi pada ini nih. Atom Cl, bilangan oksidasinya tadinya plus 5, berubah menjadi -1. Nah, kalau ditanya fungsi spesimen, nanti tinggal kita jawab juga ya. Yang mengalami reduksi nanti akan disebut oksidator. Yang mengalami oksidasi nanti akan disebut reduktor. Jadi reduktornya nanti sulfur. Hasil reduksinya KCl. Hasil oksidasinya SO2. Nah, ini adalah reaksi redoks, reduksi oksidasi. Oke, nanti hukum dasar saya bagi di video berikutnya.